Selamat siang dan salam pendengar Max FM dimanapun berada. Terima kasih ya terus menemani kami juga di siaran Max FM sejak pagi tadi sampai sekarang. Tadi Esi yang ngobrol ini dalam rangka tour di NTT ada yang namanya antik ya. Jadi kita akan bicara apa itu antik dan sekeliling informasi sekitar itu. Kami juga nanti mengundang Anda di rumah, silakan bergabung di nomor-nomor kontak Max FM. Juga kalau nonton YouTube, nonton Facebook, kemudian TikToknya Max FM, di situ ada nomor-nomor kontak yang bisa Anda hubungi. Kita akan segera mulai pendengar, dan pada siang ini kita sudah bersama dengan narasumber kita dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada PLH Kabid Ekraf, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT. Ada Pak Marlon Safering Lolang. Kita langsung menyapa saja. Selamat siang Pak Marlon. Selamat siang Pak. Wah, terima kasih. Terima kasih Pak Marlon sudah bersama Max FM ya hari ini. Dan khusus hari ini kita bicara tentang antik ya Pak. Antik. Ya pendengar, ini apa sih itu antik, dan ya saya pastikan saja antik itu ada di sekeliling Tour di NTT gitu. Jadi siang ini kita khusus bicara Tour di NTT dengan Pak Marlon. Dan kalau Anda sebentar ingin bergabung silakan. Untuk beberapa waktu ke depan saya langsung persilakan Pak Marlon bisa sampaikan saja apa sih itu antik gitu. Silakan Pak Marlon. Terima kasih. Antik Fest ini adalah panjang dari Anak NTT Creative Festival. Festival ini lahir dari sebentar lupa Pak. Anak itu apa tuh? Anak tapi kita Anak gitu. Anak NTT Anak NTT Creative Festival. Oke, silakan. Jadi sebagai wadah ekspresi untuk anak-anak para pelaku UMKM Ekraf dari 17 subsektor. Untuk diketahui para pendengar bahwa di NTT sendiri kita ada 10.803 pelaku aircraft dari 17 subsektor yang ada. Khusus yang pariwisata nih? Ekonomi kreatif. Ya, okay. Ekonomi kreatif. Yeah. Itu ada kekuatan utama dari aircraft di NTT itu ada 3. Yeah. Itu ada kuliner, fashion, dan kria. Okay. Nah, kenapa antik ini lahir? Yeah. Kita ketahui bahwa selama ini kan kita sering dengar terkait dengan event-event pariwisata sudah bertebaran di mana-mana dan sebagainya. Nah, antik inilah ada event pertama khusus untuk para pelaku aircraft yang ada di NTT dan Indonesia bagian timur, gitu. Jadi event yang dikhususkan untuk bagaimana para pelaku ekonomi kreatif berkreasi, menampilkan produknya, untuk tempat wadah untuk bagaimana mereka memasarkan, bagaimana mereka memperkenalkan produknya kepada masyarakat banyak. Dan antik sendiri untuk di NTT akan dilakukan di 3 lokasi. Itu kemarin kita sudah lakukan pertama di Kota Kupang sebagai pembuka. Series 2 ini kami lakukan di Suengapu, Sumba Timur menjadi hadiah ini dari Pak Gubernur untuk masyarakat Sumba. Terus yang ketiga nanti kami akan lakukan di Bajawa, Kabupaten Ngada. Gitu. Pak, ini kan tanggal berapa ke tanggal berapa nih antik ini Pak? Di Sumba Timur. Kalau di Sumba Timur ini memang awalnya dilaksanakan di tanggal 13 dan 14 besok. Cuman karena bertepatan dengan etape Sumba Tour de NTT, maka kami bergeser sedikit beberapa hari itu ke tanggal 15 dan 16. Apa karena ada pengaruh penambahan etape gitu? Tidak, memang Sumba merupakan etape dapat 2 etape, tapi ada penambahan 1 etape. Jadi tanggal 16 dan 16 sehingga akan menghibur para atlet dan masyarakat Sumba. Dan juga Sumba khusus untuk antik. Biasanya gestarnya 1, kita untuk Wengapu punya nanti ya di acara antik di 2 kemarin sudah. Itu sudah dilakukan kemarin. Teman-teman sudah melakukan workshop di Universitas Unwina PMKM. Ada berbagai macam perlombaan. Terus ada pojok kreatif anak. Ini yang agak menarik, pojok kreatif anak. Terus ada panggung hiburan
dan berbagai kuis menarik yang akan hadir di sana. Gitu. Oh Pak, 1-2 gitu ya. Hari pertama itu akan ada apa-apa saja Pak yang akan dihadirkan dalam Antik ini? Hari pertama mulai dari pagi itu sudah ada kalau tidak salah senam, dibuka dengan senam, terus setelah itu dibuka dengan Expo UMKM, dan juga berbagai menun. Ini juga pertama kali dilakukan. Kuliner menenun. Wow. Ya, terus ada lomba band, ada storytelling dan kuis-kuis menarik nanti di sana untuk pengunjung. Bapak, itu acara itu, wih, ini rame. Ini siapa-siapa sih yang boleh ikut ini Pak atau yang mendaftar di acara ini Pak? Baik, untuk terkait dengan Expo UMKM, teman-teman bisa ikuti di Dinas Instagram Tourism Information Centernya Dinas Pariwisata untuk mendaftarkan. Yang penting mereka pelaku UMKM kuliner, untuk melihat dia punya kriteria. Kalau lomba kuliner itu dikhususkan memang untuk ibu-ibu PKK, karena memang ini sejalan dengan tema besar Antik khusus Sumba. Setiap daerah punya tema masing-masing. Itu ada tema besarnya itu perempuan hebat, perempuan berdaya, penggerak ekonomi kreatif. Sehingga memang dengan diangkatnya tema perempuan diharapkan lebih banyak perempuan yang terjun dalam setiap lomba yang ada. Tapi kalau untuk band yaitu untuk kalangan umum, untuk anak muda, untuk pelajar, masyarakat umum silakan mendaftar. Wow. Ya saya juga sempat melihat ada beberapa catatan seperti tari kreasi competition tuh Pak. Iya. Itu silakan bagi masyarakat yang mau mendaftarkan silakan. Masih terbuka Pak? Masih terbuka untuk sampai karena ada perpanjangan mungkin nanti saya koordinasi dengan pihak penyelenggara untuk melihat kalau memang masih bisa kuota untuk mendaftar silakan bagi masyarakat umum di Kota Waingapu dan sekitarnya untuk silakan mendaftar. Saya ada sementara melihat flyer-flyer kompetisinya. Jadi seperti ada cooking competition ya begitu ya Pak ya. Kemudian tari kreasi competition dan yang lain tadi sudah disampaikan. Silakan saja Pak Marlon sudah bilang. Silakan cek di akun Instagram ya Pak ya. Iya. Dia bisa cek dan mau mendaftar silakan. Bapak, ini kan beragam sekali ya. Ini kalau lomba masak, ada lomba tari. Itu bagaimana Pak? Itu terbuka orang datang nonton di lokasi mana dan mulai dari jam berapa sampai jam berapa orang boleh menyaksikan acara itu? Jadi memang kan ini style Antik Fest ini kan urban lifestyle. Bagaimana orang untuk mau menikmati berbagai momen itu dalam satu waktu yang bersamaan. Sehingga dia boleh menikmati kuliner. Dan jadi acaranya bersamaan semua. Ada ini gitu ya. Jadi ini kita coba untuk menampilkan hal baru dikombinasikan dengan pasca Covid ini kan urban lifestyle ini kan gaya event baru yang biasa ditampilkan di kota besar. Kita coba adopsi untuk masuk ke NTT. Dari beberapa item ini bagaimana Pak? Yang mendaftar gitu apakah jangan-jangan kuota sudah penuh gitu karena wah ini ada storytelling, ada lomba masak, ada lomba dancing dan band gitu ya. Ini bagaimana minat orang di sekitar Waingapu ini Pak, anak muda atau yang lain yang mendaftar ini? Sudah penuh Pak kuotanya atau gimana ini Pak Marlon? Kalau dari laporan semalam saya lihat dari grafik untuk pendaftaran memang kuliner juga banyak. Ya, karena memang ini suatu hal yang menarik untuk hadiahnya juga sangat lumayan. Ini dengan bikin acara ini saya kira pasti kan juga ada target khusus ya. Misalkan ada ini ada sesuatu yang ingin digerakkan di dalam kehidupan masyarakat Pak Marlon. Jadi dengan ide besar Antik Festival ini, kira-kira apa yang ingin dicapai gitu oleh kawan-kawan dari Dinas Pariwisata Provinsi? Ada 5 target utama yang dalam pelaksanaan Antik Fest itu. Yang pertama meningkatkan jejaring pemasaran produk ekonomi kreatif secara luas. Terus yang kedua bagaimana kita mendorong pengembangan kreativitas dan inovasi dari para pelaku agar mampu bersaing dengan produk-produk ekraf yang ada di Indonesia maupun yang di luar gitu. Yang ketiga terkait dengan membangun kewirausahaan kreativitas kalangan generasi muda dan perempuan khususnya sebagai motor penggerak transformasi ekonomi kreatif. Dan yang keempat itu target kita sebagai ruang kolaborasi antar pelaku ekraf, investor dan masyarakat luas. Dan target kami yang kelima itu untuk meningkat untuk masyarakat luas gitu. Jadi masyarakat
di Wengapu dan sekitarnya di Sumba, jangan-jangan datang dari Sumba Barat, dari Sumba Barat Daya gitu ini ya. Ini belum kasih tahu nih, gestarnya nih siapa nih? Oh, iya. Ya itu Pak. Waduh, ini kalau bisa lapangan penuh nih. Bocoran Pak, satu yang pembukaan Pak. Kalau pembukaan itu ya artis NTT, tapi lagunya cukup hits di TikTok. Wah ini, waduh Pak Marlon ini kok belum berterus terang ini ya untuk pembukaan ini masih ditahan nih pendengar ya. Jadi sebentar pasti saya yakin juga akan disampaikan karena ya berharap juga bukan dari Wengapu saja Pak ya, ini kan daratan Sumba ya. Ini untuk Sumba seluruhnya ya. Oke. Kemudian boleh dapat sedikit kabar Pak yang band itu gimana Pak? Apa responnya gimana anak-anak? Cukup bagus. Kemarin dari data sudah hampir lomba yang kita lakukan ini pasti ada kuotanya gitu. Tapi band masih bisa lah saya lihat tuh. Masih bisa ya. Kalau lambat ya habis. Ya. Oke, selamat siang pendengar. Kami langsung buka saja ruang kalau ada yang mau kirim pertanyaan via WhatsApp ataupun telepon live boleh. Kita angkat suaranya nanti di radio ya. Silakan saja, nomor kontaknya 0823 3973 8662, juga di 0812 3777 5330 ya. Jangan-jangan ada mama yang mau daftar lomba masak ini bisa. Ya. Silakan ya kalau mau telepon, dan saya jeda dulu dengan beberapa pesan, nanti kita kembali. Anda bisa bergabung di sini ya, dan kita jeda dulu ya Pak Maklon ya. Saya punya pesan yang mau lewat. Terima kasih Anda mendengarkan Max FM, radio keluarga Anda. Saya punya pesan yang mau lewat. Nanti kita akan kembali di ruang dengar Anda. Cerdik, cerita Komdigi. Sobat Kom, ini dia cerita dari penerima manfaat program Koperasi Desa Merah Putih. Aku Bimo, peternak ayam dari desa. Aku seneng banget mas, waktu petugas desa ngabarin kalau bukan cuma simpan banget, soalnya dari pabrik langsung sampai ke koperasi desa. Sama juga dengan hasil ternak kami, bisa langsung kirim ke kota pakai 2 truk punya koperasi. Semua pengurusnya itu dari warga sekitar, jadi banyak manfaatnya untuk masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Sobat pendengar Max 96,9 FM Waingapu dimanapun berada, berikut ini kami sampaikan berita kehilangan berasal dari BPMJ GKS Jemaat Padadita. Ketua BPMJ Ibu Pendeta Alfiana Nia Domingus STH. Alamat Jalan Erlangga Padadita, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur. Isi berita kehilangan: telah jatuh atau hilang sebuah sertifikat tanah gereja hak milik GKS Kambaniru Cabang Padadita dengan nomor sertifikat hak milik HM 0, kirakan jatuh atau hilang di sekitaran lokasi Kambaniru Padadita. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang menemukan sertifikat tanah tersebut di atas, mohon mengembalikannya ke BPMJ GKS Jemaat Padadita. Atas bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Merah Putih sudah dilupa gerai untuk meningkatkan penghasilan dan ketahanan ekonomi keluarga, seperti unit usaha simpan pinjam, apotek desa, klinik, ruang dingin penyimpanan, logistik, dan gerai sembako. Di sana, torang bisa jual hasil panen dan ternak langsung lewat Koperasi Merah Putih. Jadi, torang lebih untung. Ayo, torang sejahtera bersama menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dengar Max FM, kita kembali dalam diskusi dengan kawan-kawan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT. Ada Pak Marlon Lolang, PLH Kabid Ekraf, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT. Ya Pak, untuk acaranya sendiri bagaimana Pak? Sudah mendekati hari ini, persiapannya sudah seperti apa nih Pak?
Kalau persiapan untuk dari pelaksanaan dari tim IO Beta Bisa sudah 80% lah sudah selesai. Sisa 20% ini kan eksekusi di lapangan terkait dengan penyediaan venue sudah oke dan sebagainya. Tinggal kita berjalan saja. Itu dari tanggal semula yang tanggal 13 pembukaan terus digeser ke tanggal 15. Pada dasar prinsipnya kami sudah sangat siap untuk melaksanakan kegiatan ini. Gitu. Baik. Jadi tinggal jalan ya. Siap, tinggal jalan. Oke. Kemudian ya, untuk kegiatan ini tentu saja melibatkan masyarakat ya dan mengundang masyarakat setempat untuk terlibat ya. Saya sebenarnya Pak, yang tadi Pak sempat sampaikan ada 3 poin dalam aircraft itu, salah satunya itu kuliner ya Pak. Iya. Saya sebenarnya berharap betul ini di kuliner ini bisa muncul gitu ya. Karena makanan-makanan lokal tuh seringkali orang tanya tapi kita agak ya, kalau mungkin yang bisa kita lihat di internet kan kue macam-macam, tapi harusnya menurut saya yang Bapak juga dorong inginkan adalah bisa ada produk lokal gitu ya. Iya. Yang bisa nanti kalau dalam hubungan dengan pariwisata itu orang bisa menikmati, karena kadang-kadang tamu saya juga datang gitu, ada dari Jepang gitu, tanya, "Ini makanan lokal di sini nah." Kita hanya bisa bilang Manggulu, Pak. Manggulu, tapi yang lain kalau di Kupang misalkan kalau orang tanya apa sih makanan khas, CI ya pasti Pak? Ya, CI ada macam-macam bunga pepaya gitu. Di sini ya. Saya juga memang belum hafal semua ini ya. Harapannya harus ada muncul lah terkait dengan terkait dengan makanan-makanan khas yang ada di Pulau Sumba, bukan cuma di Sumba Timur, ya. Dari Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya mungkin mau menampilkan makanan khasnya. Itu bisa ditampilkan. Ini sejalan juga dengan lomba kuliner. Memang itu jangan poin tinggi. Itu di bahan baku yang digunakan itu harus bahan baku yang lokal, yang tersedia dan dikreasikan oleh para peserta menjadi hidangan yang menarik untuk bisa jadi jadi hidangan untuk para wisatawan nantinya gitu. Bapak, ini masih tentang makan nih, saya ingin lanjut dikit. Ini kan lomba nih. Iya. Selesai lomba itu yang datang nonton boleh incipi tidak? Boleh. Mungkin nanti kalau dari dapat, masalah banyak orang ini. Setelah dinilai untuk panitia dari panitia mungkin ada yang mau mencoba dia punya rasa seperti apa gitu. Itu bisa mungkin nanti berkoordinasi dengan pihak penyelenggara untuk mungkin icip-icip lah gitu. Karena pasti tidak bisa masak untuk semua, tapi minimal taste-nya bisa dirasakan. Jadi jangan sampai lewatkan ini, karena pendengar atau siapa saja kawan-kawan baik di Waingapu atau di seluruh Sumba nih, nonton di YouTube atau di Facebook Max FM juga di TikTok, silakan datang dong. Jangan-jangan nanti menyesal. Ini kan acara yang jarang-jarang ini, acara yang terjadi dan melibatkan banyak orang, kemudian banyak itemnya. Pak, itu yang lomba-lomba tadi kan ada storytelling ya Pak? Iya. Boleh dirinci sedikit Pak, itu storytelling itu untuk anak-anak saja atau untuk untuk anak mahasiswa atau umum? Storytelling itu memang untuk pelajar dan untuk anak-anak sekolah, untuk bagaimana mereka menceritakan terkait dengan budaya, keindahan Sumba ataupun keindahan NTT dalam storytelling itu. Dalam bercerita dalam waktu yang ditentukan, tapi harus dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan ini jurinya juga langsung dijuri oleh Bunda 2. Sumba Timur. Enggak, Bunda 2 NTT. Yang akan langsung menjuri, sehingga memang ini jurinya mahal nih. Tidak sembarang juri. Cuma gitu. Dalam bahasa Inggris ini. Harus dengan bahasa Inggris gitu. Oh, gitu ya. Jadi topiknya ada khusus kah atau memang nanti topiknya bisa topiknya terkait dengan budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif. Begitu. Bagaimana mereka mengemasnya dalam bercerita terkait dengan alam Sumba mungkin, cerita dongeng terkait dengan zaman dulu itu kan menarik dalam bahasa Inggris ya. Oke. Pesertanya harus sudah menyiapkan draft dulu disampaikan ke panitia. Ada juknisnya itu bisa dilihat di dalam flyer tuh bisa dilihat syarat dan ketentuannya.
Oke, ini kesempatan yang cukup beragam untuk masyarakat Sumba Timur bisa atau Sumba atau NTT umumnya. Kalau ada di Waingapu ya atau di Sumba Timur mau mendaftar, ada kompetisi band, storytelling, kemudian ada fashion juga Pak. Iya, fashion. Ini Bapak khususkan untuk kategorinya apa nih Pak untuk fashion Pak? Fashion sendiri memang ini terbuka untuk umum, rame tapi nih, sedikit agak berbeda. Ya. Selama ini kan fashion hanya menampilkan model dan yang di designer. catwalk ya. Tapi kali ini bagaimana seorang desainer membuat desainnya dan sampai dengan jadi untuk bisa kan mereka para desainer ini di belakang layar itu kan pelaku-pelaku aircraft yang bekerja di belakang layar. Sekarang kami mau memberi mereka ruang ya juga. Harus mereka ini kan hasil kreativitas. Ya, ini gitu. Desainnya dia. Dia. Gimana dia menyiapkan sampai jadi dan dipakai. Dan ada catwalk gitu Pak. Iya, ada sampai catwalk gitu. Ya. Wow. Gitu. Jadi ini acaranya menurut saya ini menarik sekali untuk ya terutama misalkan kalau orang tuanya pasti datang, kalau anaknya yang desain gitu. Neneknya bisa jadi datang gitu. Bisa nonton semua untuk bisa mensupport gitu ya. Untuk lomba fashion ini memang kuotanya sudah habis. Ya. Mungkin peminatnya memang cukup menarik untuk mereka ikut. Oke, baik. Bapak, ini masih adakah yang Bapak ingin sampaikan terkait dengan bisa kembali didengar atau mungkin ada ajakan dari Bapak untuk masyarakat bisa rame-rame menyaksikan acara ini? Untuk masyarakat. Bapak, sebentar, ini saya telepon. Oh, ini dari Momere ada yang telepon. Oh iya. Tidak jadi. Ada Bunda Ima dari Momere, orang dengar radio sampai ke sana. Oh iya. Silakan. Untuk masyarakat Waingapu dan sekitarnya sampai di Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, mari datang untuk menikmati karena ada selain tadi disampaikan berbagai aktivitas yang dilakukan, tapi ada perform artis NTT yang akan ditampilkan di pembukaan maupun penutupan. Bapak bagi sudah itu yang buka. Siapa? Yang buka itu cluenya itu yang menyanyi lagu Ikan Naik di Pantai. Alfred Gare dan teman-teman gitu. Akan hadir nanti. Akan hadir di pembukaan. Kita goyang bersama di lapangan pahlawan, bikin rame di sana. Asik. Gitu. Di ujung-ujung ini disampaikan ya. Ya juga secara selain menarik kemasan acaranya itu, tapi juga ditonton oleh banyak orang. Saya kira itu salah satu keinginan ya dari tujuan dari acara itu supaya pesan-pesan di situ bisa dapat gitu bisa ya Pak. Dapat ya. Oke. Masih ada lagi Pak di bagian akhir yang Bapak ingin sampaikan? Untuk kalau tidak ada halangan, itu nanti akan manggung Kakak Silet Open Up. Wah. Tabola Bale. Wah, kita rame kita. Tabola Bale di Waingapu ya. Oke, baik, terima kasih banyak ini Pak Marlon sudah berbagi, dan saya kira ini berbagi kebahagiaan, berbagi mimpi, berbagi visi untuk anak-anak NTT yang ke depan bisa lebih maju.